Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hendra. Sini saya Fauzan Eka Rasendria dengan NIM 187241050 dari kelas pembelajaran mesin I1 akan menjelaskan dan merepresentasikan hasil dari tinjauan literatur saya terhadap sebuah artikel ilmiah yang diterbitkan di IEEE pada tahun 2021 dengan judul Heart Disease Prediction Using K Nearest Neighbor. Nah, secara garis besar, masalah ini menyoroti bagaimana algoritma KNN dapat dioptimalkan untuk mendeteksi penyakit jantung. Penulis mengusulkan bahwa dengan menambahkan tahapan prapemprosesan data berupa imputasi nilai yang hilang, standarisasi data, dan seleksi fitur, algoritma KNN yang tadinya sederhana bisa menjadi sistem prediksi medis yang sangat akurat dan komputasinya sangat ringan. Lalu kita masuk ke latar belakang. Penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung adalah salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Masalah terbesarnya di dunia medis adalah penyakit ini sering bergulir tanpa gejala yang jelas di tahap awal. Oleh karena itu, dokter sangat membutuhkan sistem cerdas yang bisa melihat pola tersembunyi dari rekam medis pasien untuk melakukan deteksi dini sebelum kondisinya menjadi fatal. Lalu, apa masalah komputasinya? Algoritma KNN konvensional sebenarnya cukup populer, tetapi ia memiliki kelemahan fatal jika langsung disuapi data medis mentah. Data medis biasanya memiliki skala yang berbeda-beda. Misalnya, rentang tekanan darah tentu berbeda dengan rentang kadar kolesterol. Selain itu, tidak semua fitur rekam medis relevan dengan penyakit jantung. Jika semua data ini langsung dihitung jaraknya oleh KNN, akurasinya akan turun drastis dan rentan terhadap noise. Nah, berangkat dari masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang model KNN yang sudah dimodifikasi. Objektif utamanya adalah membuktikan bahwa dengan membersihkan dan menyeleksi data klinis terlebih dahulu, performa klasifikasi KNN dapat meningkat secara signifikan, sehingga layak digunakan sebagai alat bantu diagnosis klinis. Untuk metodologinya, penelitian menggunakan dataset standar penyakit jantung. Ada 3 tahapan utama yang dilakukan sebelum data masuk ke model KNN. Yang pertama, KNN imputation digunakan untuk mengisi data rekam medis pasien yang kosong atau missing values. Yang kedua, standarisasi mengubah skala seluruh atribut data agar seragam, sehingga perhitungan jarak Euklidean pada KNN tidak bias terhadap atribut dengan nilai besar. Lalu yang terakhir, feature selection, yaitu select K-based. Peneliti menyaring atribut rekam medis dan hanya memilih fitur-fitur yang paling berkorelasi kuat dengan penyakit jantung. Terakhir, untuk memastikan model ini valid dan tidak overfitting, peneliti melakukan pengujian menggunakan tenfold cross-validation. Nah, hasilnya sangat signifikan. Model KNN yang telah dioptimalkan ini tidak hanya memprediksi dengan baik, tetapi sangat presisi. Model ini mencatatkan nilai presisi sebesar 95,5%, yang berarti tingkat false positifnya sangat rendah. Nilai recall mencapai 84,16% dan akurasi keseluruhan mencapai 89,28%. Yang tidak kalah menarik, waktu yang dibutuhkan algoritma untuk mengklasifikasi satu data pasien hanya 0,599 milidetik. Ini sangat cepat dan efisien. Dalam konteks dunia nyata, bagaimana ini bisa diimplementasikan? Model ini dirancang untuk menjadi inti dari Computer Aided Diagnosis System di rumah sakit atau klinik. Ketika tenaga medis memasukkan data hasil lab tes pasien, seperti tekanan darah, detak jantung, atau kolesterol, sistem dalam sepersekian detik akan memberikan prediksi apakah pasien tersebut beresiko mengidap penyakit jantung atau tidak, murni berdasarkan pola data historis. Kesimpulannya, makalah ini berhasil membuktikan bahwa algoritma KNN tidak bisa berdiri sendiri jika dihadapkan pada data medis yang kompleks. Namun, jika dikombinasikan dengan teknik prapemprosesan yang tepat, khususnya standarisasi dan seleksi fitur select K-based, kelemahan KNN dapat diatasi.
menjadikannya algoritma yang sangat tangguh, akurat, dan sangat efisien secara komputasi. Lalu berikut referensi utama yang saya gunakan ditulis oleh D. Rahmat dan kawan-kawan pada International Conference on Electrical Engineering and Informatics 2021. Sekian presentasi dari saya. Jika ada bagian atau metode atau hasil yang ingin didiskusikan lebih lanjut, bisa menghubungi saya secara langsung. Terima kasih.